Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran dinamika gerak bagian 2, Hukum 2 Newton. Pada suatu hari, Andi menggunakan gaya yang sama untuk menendang bola bowling dan bola plastik yang seukuran. Setelah ditendang, bola plastik bergerak cukup jauh, sedangkan bola bowling hanya bergerak sedikit. Ia mengamati bahwa bola plastik lebih mudah bergerak daripada bola bowling, padahal keduanya nampak memiliki ukuran yang sama. Hal ini dapat terjadi disebabkan karena kedua bola tersebut memiliki massa yang berbeda. Massa adalah besaran fisik yang menggambarkan jumlah materi yang terdapat dalam suatu benda. Satuan internasional dari massa adalah kilogram. Di video sebelumnya, kita sudah pernah bahas bahwasanya kecenderungan benda untuk mempertahankan posisinya disebut sebagai inersia. Nah, massa ini sering dianggap sebagai ukuran inersia atau kelembaman suatu benda. Benda yang massanya semakin besar artinya kemalasannya semakin besar dan kemampuannya untuk mempertahankan posisinya juga semakin besar. Sehingga benda yang massanya besar seperti bola bowling sebelumnya cenderung lebih sulit untuk digerakkan. Semakin besar massa suatu objek, maka semakin besar pula gaya yang diperlukan untuk memulainya bergerak dari keadaan diam, mengubah kecepatan benda tersebut, menghentikannya saat bergerak, atau mengubah arah gerak benda tersebut. Secara umum, benda yang bermassa lebih besar akan membutuhkan lebih besar gaya untuk mengubahnya dari keadaan mula-mula. Sehingga ketika ada dua benda diberikan gaya yang sama, maka benda dengan massa yang lebih besar akan memiliki percepatan gerak benda yang semakin kecil. Sedangkan ketika kedua benda memiliki massa yang sama dan gaya yang diberikan berbeda, maka percepatan gerak akan dipengaruhi oleh besarnya gaya yang diberikan. Hal ini dinyatakan Newton sebagai hukum keduanya yang menyatakan percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya bersih yang bertindak padanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Atau secara matematis dituliskan sebagai A sama dengan F per M, di mana F adalah force atau gaya, M adalah massa, dan A adalah acceleration atau percepatan. Gaya berat. Dalam kehidupan sehari-hari, untuk mendeskripsikan massa, sering kita menggunakan istilah berat. Misalkan, berat badan saya adalah 50 kg. Padahal hal ini kurang tepat, karena keduanya adalah besaran fisika yang berbeda. Skala yang ditunjukkan timbangan dengan satuan kilogram tersebut sebenarnya adalah massa tubuh kita, atau ukuran inersia dari tubuh kita. Sedangkan berat atau gaya berat pada dasarnya merujuk pada gaya gravitasi, yaitu gaya tarik menuju pusat gravitasi bumi. Gaya berat dipengaruhi oleh lokasi kita berada. Sebuah objek yang dibawa ke bulan hanya akan memiliki sekitar 1/6 beratnya di bumi, karena gaya gravitasi di sana 1/6 lebih lemah daripada gaya gravitasi bumi. Tetapi massanya akan tetap sama, karena objek tersebut akan memiliki jumlah materi yang sama persis seperti di bumi dan memiliki inersia yang sama. Dengan kata lain, kedua benda akan sama sulitnya untuk dibuat bergerak, baik di bulan maupun di bumi. Berat dalam bahasa Inggris adalah weight. Dengan demikian, gaya berat sering dilambangkan dengan huruf W. Secara matematis, gaya berat dapat dituliskan sebagai W sama dengan M dikali G. Karena dipengaruhi oleh gravitasi tempat kita berada, dalam hal ini adalah bumi, maka gaya berat ini digambarkan dengan panah yang menuju arah pusat gravitasi bumi. Dengan demikian, diagram gaya gravitasi digambarkan dari pusat massa benda menuju ke pusat gravitasi bumi atau ke bawah. Contohnya adalah pada gambar-gambar berikut. Gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang tegak lurus terhadap permukaan suatu benda. Ini adalah gaya yang diberikan oleh permukaan untuk menyangga atau menopang benda yang berada di atasnya. Gaya normal selalu tegak lurus terhadap permukaan dan bertindak secara menyeluruh pada setiap titik kontak antar benda dan permukaan yang menopangnya. Gaya normal juga bertanggung jawab untuk menyeimbangkan gaya-gaya lain yang bekerja pada suatu benda, seperti gaya gravitasi atau gaya-gaya eksternal lainnya. Gaya normal dilambangkan dengan huruf N dan digambarkan dari titik kontak antara objek dengan bidang dengan arah tegak lurus menjauhi bidang. Baik, penjelasan gaya normal tersebut mengakhiri pembahasan kita tentang konsep massa, hukum 2 Newton, gaya berat, dan juga gaya normal. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga membantu kalian memahami materi sebelum kita bertemu di kelas. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, jangan ragu untuk catat dan bawa ke kelas. Sampai jumpa nanti dan semoga belajar kalian menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.